Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Naim, kelas AB1, program studi S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen IMI Jakarta. Di sini saya akan membahas pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen penguji saya yang terhormat Ibu Dewi Listiorini dengan gelar SE MM. Di sini saya langsung saja pertanyaan pertama, bagaimana pemasaran memengaruhi nilai pelanggan. Di sini kita harus tahu apa itu nilai pelanggan, yaitu tolak ukur pelanggan yang memberikan nilai penilaian terhadap bisnis, baik dari sisi pelayanan, kualitas produk atau jasa, ataupun kemudian mereka mendapatkan produk tersebut. Yang terdapat di dalamnya ada manfaat nilai pelanggan, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menghasilkan pendapatan bisnis, menciptakan reputasi yang baik, menghindari kehilangan pelanggan, dan membantu mengembangkan strategi marketing. Maka dari itu, pengaruh terhadap nilai pelanggan adalah bahwa dari sebuah nilai pelanggan yang dimana merupakan sebuah kombinasi dari beragam macam hal seperti adanya kualitas, pelayanan, hingga sebuah harga yang akan diberikan sebuah penawaran pada produk yang diberikan. Kemudian nilai itu sendiri kemudian diberikan kepada pelanggan merupakan sebuah selisih yang berbeda, diantaranya jumlah nilai yang berasal dari sebuah pelanggan yang juga jumlah dari biaya yang akan berasal dari pelanggan, serta jumlah nilai bagi pelanggan merupakan sebuah kelompok dari sebuah keuntungan yang akan dibutuhkan oleh pelanggan dari barang maupun jasa yang digunakan. Itu adalah jawaban dari pertanyaan 1, bagaimana pemasaran nilai pelanggan. Di sini untuk pertanyaan kedua, bagaimana perencanaan strategi dilakukan pada tingkat organisasi yang berbeda. Di sini perencanaan strategi dilakukan pada tingkat yang berbeda dalam organisasi, yaitu untuk membuat organisasi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu banyak menemukan ide-ide yang berbeda dalam perencanaan strategi. Dengan itu seluruh yang ada di dalam organisasi itu bisa memilih ide yang paling bagus dan cocok untuk perencanaan strategi dalam organisasi, yaitu untuk mengelola bisnis perusahaan sebagai portofolio investasi, menilai, melakukan setiap bisnis dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan, serta menyesuaikan diri dengan perusahaan tersebut. Di sini untuk meningkatkan organisasi ada 4 tingkat organisasi, yaitu 1. Tingkat korporat, panduan seluruh perusahaan, penentuan dari alokasi sumber daya divisi serta menilai peluang pertumbuhan. 2. Tingkat divisi, alokasi dana tiap bisnis unit. 3. Tingkat unit bisnis, rencana pemasaran strategis. Dan yang terakhir, tingkat produk, rencana pemasaran taktis. Disinilah ada 4 tingkat organisasi yang bagaimana perencanaan strategi dilakukan pada tingkat organisasi yang berbeda. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa saja yang termaksud dalam rencana pemasaran? Di sini untuk perencanaan pemasaran atau marketing plan merupakan suatu bagian dari suatu desain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai bagi konsumen dalam kondisi tetap menguntungkan perusahaan. Atau dalam konsep pemasaran ini dalam konsep pemasaran saat ini, suatu hubungan yang saling menguntungkan. Rencana pemasaran ini merangkum penilaian terhadap kebutuhan dan keinginan pasar, kekuatan dan kelemahan pada perusahaan pada pesaing saat ini, atau yang diperkirakan seperti desain yang dibuat oleh menciptakan nilai guna memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen dalam kondisi tetap untung dengan cara yang efektif dan efisien. Yang termaksud marketing plan dalam bisnis diantaranya seperti pengumpulan informasi, penyebar luasan informasi, strategi promosi, dan koordinasi pemasaran. Semua komponen tersebut juga merupakan bentuk dari taktik perusahaan untuk menggunakan sumber daya seefektif mungkin untuk rencana pemasaran. Di sini untuk pertanyaan keempat, bagaimana perusahaan dapat mengawasi maupun meningkatkan kegiatan kinerja pemasaran. Untuk di sini untuk meningkatkan kinerja pemasaran, yaitu dengan poin 1, meningkatkan inovasi pengembangan bisnis,
kita mengetahui kebutuhan konsumen, mulai dari apa yang konsumen butuhkan dan ingin saat ini hingga masa mendatang. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen ini, maka secara tidak langsung bisa memunculkan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan bisnis kita. Produk yang terus berinovasi menjadi baik biasanya akan jauh lebih diminati oleh masyarakat. Contoh kecilnya yaitu konsumen sebenarnya tidak perlu membeli tas setiap bulannya, namun dengan strategi pemasaran kita bisa memanfaatkan alasan tren tas terbaru untuk menarik minat konsumen. Nah, dalam sebuah tas dengan tren terbaru ini kita pastinya akan menciptakan inovasi terbaru, sehingga pelanggan itu bisa menilai dari inovasi kita yang buat, sehingga pelanggan bisa tertarik. Maka dari itu kita harus membuat inovasi terbaru. Untuk poin kedua, membuat koordinasi tim lebih efektif, yaitu maka koordinasi tim akan lebih efektif dan terarah. Hal ini karena strategi dapat membantu mengatur tugas setiap staf di setiap individu dalam bisnis agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Misalnya suatu bisnis terjadi kenaikan permintaan dari konsumen, maka adanya strategi pemasaran dapat membuat koordinasi tim, yaitu antara divisi pemasaran dan produksi, sehingga kebutuhan konsumen dapat tercapai dengan baik. Nah, untuk poin ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Di sini untuk dalam sebuah bisnis tujuannya adalah hal penting yang harus ada sehingga bisnis dapat lebih terarah dan bisa berkembang ke depannya. Atau bisa dikatakan bahwa bisnis tanpa tujuan tidak akan mampu berkembang. Misalkan kamu menentukan tujuan bisnis yaitu untuk mencapai target penjualan sekian persen, maka jika tujuan tersebut tercapai, nilai ekonomi perusahaanmu akan meningkatkan dan bisnis pasti akan berkembang. Berdasarkan hal inilah suatu strategi pemasaran dibutuhkan, yaitu untuk menentukan tujuan perusahaan, baik itu untuk merumuskan maupun menciptakan tujuan itu sendiri dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Poin keempat, mengawasi kegiatan pemasaran. Di sini untuk menentukan strategi pemasaran ke depannya, kita juga bisa untuk melakukan pengawasan apakah strategi yang kita gunakan tersebut sudah efektif atau tidak terhadap pemasaran. Secara tidak langsung, hal ini berarti strategi pemasaran juga dapat berfungsi untuk mengawasi kegiatan pemasaran. Misalnya, mengawasi bagaimana kinerja setiap tim dalam mendukung perusahaan mencapai target penjualan dan sebagainya. Untuk poin kelima, meningkatkan penjualan. Di sini untuk meningkatkan penjualan adalah hasil akhir yang diharapkan dari pembuatan strategi pemasaran, karena ketika kita memasarkan suatu produk, kita akan turut mempromosikan produk tersebut dan mengajak orang lain untuk membeli dan menggunakannya. Tapi mengajak orang membeli produk kita tak semudah kelihatannya. Harus membutuhkan strategi khusus dengan mempertimbangkan banyak hal seperti siap target pasar kita dan siap kompetitor kita, agar kita bisa menonjolkan fungsi atau kelebihan produk yang tepat dan bisa menjadi solusi kebutuhan konsumen. Ini adalah 5 poin cara perusahaan dapat mengawasi maupun meningkatkan kegiatan dan kinerja pemasaran. Baik, terima kasih atas penjelasan dari saya. Dari 5 pertanyaan, apabila ada salah kata atau keliru, saya mohon maaf atas kesalahan tersebut. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.